selaku Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belu, perkenankan kami menyampaikan pidato dalam rangka penyampaian nota pengantar atas tanggung jawab pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024. Mengawali penyampaian pidato ini, pemerintah menyampaikan terima kasih atas penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggota Dewan yang terhormat atas perhatian dan dukungan serta kerjasama yang telah terbina selama ini dalam semangat kekeluargaan dan kemitraan yang tulus sehingga pemerintah dapat melaksanakan tugas dengan baik. Pimpinan dan anggota DPRD yang terhormat, mekanisme pertanggungjawab pelaksanaan APBD merupakan salah satu bagian dari proses pengelolaan keuangan daerah. Secara teknis, pertanggungjawab pelaksanaan APBD merupakan prosedur pengawasan yang dilakukan instansi-instansi yang memiliki fungsi pengawasan baik oleh BPKRI, pemerintah provinsi maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belu. Sebagaimana kita ketahui, amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada pasal 320 ayat 1 menegaskan bahwa kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawab pelaksanaan APBD dan kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 bulan setelah anggaran setelah 6 bulan setelah tahun anggaran. Hal yang sama ditegaskan dalam pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, di mana rancangan peraturan daerah yang disampaikan tersebut kemudian dibahas oleh kepala daerah dengan DPRD dengan mendapatkan persetujuan bersama. DPRD mempunyai kewenangan dan tugas untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD sebagaimana tertuang dalam pasal 154 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Penyampaian rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawab pelaksanaan APBD oleh pemerintah Kabupaten Belu dan pembahasan bersama DPRD menunjukkan upaya konkret dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, akuntabel sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan diharapkan memberikan manfaat dalam pengambilan keputusan baik di bidang ekonomi, sosial maupun politik. Pengusahaan dan pertanggungjawab pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024 mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah, Peraturan Daerah Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi berbasis aktual pada pemerintah daerah, Peraturan Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah. Dengan semangat yang sama untuk menjaga 3 pilar tata pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan partisipasi, diharapkan mampu mencapai masyarakat yang berkualitas, mandiri, harmonis, demokratis, dan berbudaya. Sidang Dewan yang terhormat, bertanggung jawab kepala daerah pada hakikatnya merupakan kewajiban pemerintah daerah untuk menjelaskan kinerja penyelenggaraan pemerintah selama 1 tahun anggaran,
kepada DPRD dan masyarakat sekaligus merupakan wahana evaluasi bagi perbaikan kinerja pemerintah di tahun-tahun yang akan datang. Bertanggung jawab pemerintah yang dijelaskan melalui laporan keuangan pemerintah daerah diharapkan mampu memberikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan selama 1 tahun anggaran, terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas laporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Laporan keuangan pemerintah daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan APBD tahun anggaran 2024 kepada seluruh komponen telah disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintah sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah berbasis aktual pada pemerintah daerah dan telah diaudit oleh BPK RI perwakilan Provinsi NTT. Komponen-komponen yang menjadi objek pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah adalah kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Laporan keuangan pemerintah Kabupaten Belu memenuhi 4 komponen di atas sehingga BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian terhadap laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Belu tahun anggaran 2024. Ini merupakan opini yang diberikan untuk yang ketujuh kalinya. Opini wajar tanpa pengecualian merupakan upaya menyampaikan kepada masyarakat tentang akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, tetap menjadi tugas kita bersama untuk menjaga dan memperbaiki kinerja di waktu-waktu yang akan datang dan meningkatkan kualitas perencanaan anggaran, penatausahaan dan pertanggungjawab keuangan daerah sehingga dapat memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat terwujud melalui fungsi kontrol APBD. Sidang Dewan yang terhormat, sebagai bentuk pertanggungjawab pengelolaan keuangan daerah, berikut kami menyampaikan komponen-komponen laporan keuangan sebagai berikut. 1. Laporan realisasi anggaran. Realisasi anggaran pendapatan dalam belanja daerah tahun 2024 secara keseluruhan meliputi pendapatan belanja dan pembiayaan dengan rincian sebagai berikut. 1. Pendapatan daerah pada APBD tahun anggaran 2024 dianggarkan sebesar 1.258.617.705 rupiah, dan realisasi hingga akhir tahun anggaran 2024 sebesar 979.317.587 rupiah 66 sen atau 95,12%. Pendapatan daerah terdiri dari A. Pendapatan asli daerah. Target pendapatan asli daerah PAD Kabupaten Belu tahun 2024 sebesar 123.711.500 rupiah, dan realisasi hingga akhir tahun anggaran 2024 sebesar 88.633.275.000 rupiah, 88.633.275.000
sen atau 71,63%. Rincian capaian masing-masing jenis PAD adalah sebagai berikut. Satu, dari pajak daerah. Target pendapatan pajak daerah tahun 2024 sebesar 30.390.812 rupiah dan realisasi hingga akhir tahun 2024 sebesar 19.194.087.650 rupiah atau tercapai hanya 63,16%. Pendapatan retribusi daerah. Target hasil retribusi daerah pada tahun APBD tahun anggaran 2024 sebesar 11.063.462.000 rupiah dan realisasi hingga akhir tahun anggaran 2024 sebesar 4.934.589.739 rupiah atau realisasi tercapai 48,64%. Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Target dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada APBD tahun anggaran 2024 sebesar 7.460.997.860 rupiah dan realisasi hingga akhir tahun anggaran 2024 sebesar 3.040.688.664 rupiah atau 46,56% yang seluruhnya berasal dari pendapatan dividen atas penyertaan modal pemerintah pada Bank NTT. 4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Target lain-lain pendapatan asli daerah yang sah pada APBD tahun anggaran 2024 sebesar 74.440.828 rupiah hingga akhir tahun anggaran. Realisasi hingga akhir tahun anggaran 2024 sebesar 60.461.267.222 rupiah 8 sen atau 81,66 sen. B. Pendapatan transfer akan dibacakan oleh asisten 1. Saya persilakan asisten 1 untuk melanjutkan. Mohon izin melanjutkan. B. Pendapatan transfer. 1. Pendapatan transfer pemerintah pusat. Pendapatan transfer pemerintah pusat terdiri atas dana perimbangan, transfer pemerintah pusat lainnya, dan dana desa yang dapat dijelaskan sebagai berikut. A. Dana perimbangan. Target dana perimbangan pada APBD tahun anggaran 2024 sebesar 776.690.704.970 rupiah dan realisasi hingga akhir tahun anggaran 2024 sebesar 769.300.744.079 rupiah 30 sen atau 99,05% dengan rincian sebagai berikut. A1. Dana bagi hasil pajak. Target bagi hasil pajak pada tahun anggaran 2024 sebesar 2.786.520.000 dan realisasi hingga akhir tahun anggaran 2024 sebesar
3M 382.792.600 rupiah atau 121,40%. A2. Dana bagi hasil bukan pajak sumber daya alam. Target bagi hasil bukan pajak sumber daya alam pada tahun anggaran 2024 sebesar 1.286.354.000 dan realisasi hingga akhir tahun anggaran 2024 sebesar 1.313.950.400 rupiah atau 102,15%. A3. Dana alokasi umum DAU. Target DAU pada tahun anggaran 2024 sebesar 533.714.708.000 dan realisasi hingga akhir tahun anggaran 2024 sebesar 530.469.828 rupiah atau 99,34%. A4. Dana alokasi khusus DAU. Target DAU pada tahun anggaran 2024 sebesar 238.903.122.970 rupiah dan realisasi hingga akhir tahun anggaran 2024 sebesar 238.421.531.451 rupiah 30% atau 98,12%. B. Dana transfer pemerintah pusat atau dana desa. Target pendapatan desa pada APBD tahun anggaran 2024 sebesar 64.467.061.000 dan realisasi hingga akhir tahun anggaran 2024 sebesar 64.463.162.739 rupiah atau 99,99%. C. Pendapatan transfer pemerintah pusat lainnya. Pendapatan transfer pemerintah pusat lainnya berupa dana insentif fiskal pada APBD tahun anggaran 2024 sebesar 9.107.161.000 rupiah dan realisasi hingga akhir tahun anggaran 2024 sebesar 9.107.161.000 rupiah atau 100%. 2. Pendapatan transfer antar daerah. Target pendapatan transfer antar daerah berasal dari pemerintah provinsi berupa pendapatan bagi hasil pajak pada APBD tahun anggaran 2024 sebesar 40.811.611.066 rupiah dan realisasi hingga akhir tahun anggaran 2024 sebesar 34.424.775.169 rupiah atau 84,23%. C. Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Target penerimaan dari lain-lain pendapatan daerah yang sah, lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pada APBD tahun anggaran 2024 sebesar 13.502.368.169 rupiah dan realisasi hingga akhir tahun anggaran 2024 sebesar 12.841.325 rupiah 8 sen atau 89,47%. 2. Belanja dan transfer. Belanja dan transfer dianggarkan dalam APBD tahun anggaran 2024 sebesar 1.103.801.717 rupiah dengan realisasi hingga akhir tahun anggaran 2024 sebesar 1.144.640.144 rupiah 43 sen atau 91,69%. Adapun rincian belanja dan transfer tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut. A. Belanja. Total anggaran belanja tahun 2024 sebesar 982.416.959.092 rupiah
dan dapat direalisasikan sebesar 890.801.695.780 rupiah 43 sen atau 90,67% dengan rincian sebagai berikut. 1. Belanja operasi. Anggaran belanja operasi dalam APBD tahun anggaran 2024 sebesar 822.928.386 rupiah dengan realisasi hingga akhir tahun anggaran 2024 sebesar 740.947.554 rupiah 11 sen atau 90,33% dengan rincian sebagai berikut. A. Belanja pegawai. Belanja pegawai dianggarkan pada tahun 2024 sebesar 434.904.392.144 rupiah dan realisasi hingga akhir tahun anggaran 2024 sebesar 393.788.654.206 rupiah 30 sen atau 89,58%. B. Belanja barang dan jasa. Belanja barang dan jasa dianggarkan dalam anggaran 2024 sebesar 339.342.483 rupiah dan realisasi hingga akhir tahun anggaran 2024 sebesar 301.201.258.829 rupiah 81 sen atau 89,90%. C. Belanja hibah. Belanja hibah dianggarkan pada tahun anggaran 2024 sebesar 51.453.789 rupiah dan realisasi hingga akhir tahun anggaran 2024 sebesar 51.343.043.518 rupiah atau 99,57%. D. Belanja bantuan sosial. Belanja bantuan sosial dianggarkan pada tahun 2024 sebesar 15 juta rupiah dan realisasi hingga akhir tahun anggaran 2024 sebesar 15 juta rupiah atau 100%. 2. Belanja modal. Belanja modal dianggarkan dalam APBD tahun anggaran 2024 sebesar 159.859.682.102 rupiah dengan realisasi belanja modal hingga tahun anggaran 2024 sebesar 184.708.206 rupiah 32 sen atau 94,70%. 3. Belanja tak terduga. Belanja tak terduga dianggarkan dalam APBD tahun anggaran 2024 sebesar 3.634.368.604 rupiah dengan realisasi belanja tak terduga hingga tahun anggaran 2024 sebesar 0 rupiah. B. Transfer. Transfer pada tahun anggaran 2024 ditargetkan dalam APBD sebesar 120.744.842.625 rupiah dengan realisasi hingga akhir tahun anggaran 2024 sebesar 120.944.366 rupiah atau dengan rincian sebagai berikut. A. Transfer bagi hasil pajak daerah. Transfer bagi hasil pajak daerah pada tahun anggaran 2024 ditargetkan sebesar 1.959.356.757 rupiah dan dapat direalisasikan sebesar 100%. B. Transfer bagi hasil retribusi daerah. Target transfer bagi hasil pendapatan lainnya pada tahun anggaran 2024 sebesar 725.310.268 rupiah dan dapat direalisasikan sebesar 100%. C. Transfer bantuan keuangan ke desa. Target transfer bantuan keuangan pada tahun anggaran 2024 sebesar 118.050.175.600 rupiah dan dapat
Rp277.339 atau 99,99%. 3. Pembiayaan dalam APBD tahun anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp75.594.184.012 dan dengan realisasi hingga akhir tahun anggaran 2024 sebesar Rp75.592.102.873 1 sen atau 100,03%. Pembiayaan daerah terdiri atas 1. Penerimaan pembiayaan daerah. Penerimaan pembiayaan daerah dianggarkan sebesar Rp75.184.012 dengan realisasi hingga akhir tahun anggaran 2024 sebesar Rp75.590.031.53 atau 100,03%. 2. Pengeluaran pembiayaan daerah. Pengeluaran pembiayaan daerah dianggarkan sebesar 0%, 0 rupiah. 4. Angka 4. Selisih demi pembiayaan anggaran atau SIPA. Dengan demikian, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Belu tahun anggaran 2024 terdapat sisa lebih pembiayaan anggaran atau SIPA sebesar Rp41.780.316.24 dengan rincian sebagai berikut. Silpa Daus Spesifik Grant sebesar Rp8.909.241.86. B. Silpa Dana Alokasi Khusus Fisik dan Fisik sebesar Rp2.641.301.704. C. Silpa Dana Alokasi Khusus dan Non-Fisik sebesar Rp4.766.105.190. D. Silpa Dana Insentif Fiskal sebesar Rp144.264.838.70. E. Silpa Cukai Hasil Tembakau sebesar Rp15.399.597. F. Silpa di Badan Layanan Umum Daerah sebesar Rp211.063.063. Rp211.621.063.89. G. Silpa di Fasilitas Kesehatan tingkat pertama Faskes pertama yang mengelola dana jaminan kapitasi nasional sebesar Rp1.982.366.742.8. H. Silpa dana bantuan operasional sekolah pos sebesar Rp60.405.9. I. Silpa dana PAUD sebesar Rp100.000. J. Silpa dana bantuan operasional kesehatan POK sebesar Rp3.356.998.398. K. Utang pihak ketiga yang harus dibayarkan sebesar Rp2.443.797.33. Estimasi Silpa pada APBD tahun anggaran 2025 sebesar Rp26.404.270.415. M. Defisit sebesar -9.315.815.121.71. Angka rumah Indo. Laporan perubahan saldo anggaran lebih. Laporan perubahan saldo anggaran lebih per 31 Desember 2024 menyajikan informasi mengenai kenaikan
sebesar 75.267.599.53 penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan malam berjalan sebesar 75.276.180.441 rupiah 1 sen. 3. Sisa lebih pembiayaan anggaran malam berjalan sebesar 41.500.780.316 rupiah 24 sen. 4. Saldo anggaran lebih akhir sebesar 41.500.780.316 rupiah 24 sen. Angka Romawi 3. Neraca per 31 Desember 2024 di satu sisi menggambarkan aset pemerintah Kabupaten Belu sebesar 1.311.311.886.600 rupiah 28 sen. Utang sebesar 29.377.40.131 rupiah 24 sen. Dan ekuitas sebesar 1.667.934.866.469 rupiah 4 sen. Selanjutnya, komposisi neraca secara garis besar. Selanjutnya, komposisi neraca secara garis besar dapat kami sampaikan sebagai berikut. 1. Aset menggambarkan kekayaan pemerintah Kabupaten Belu. Pada tahun 2024, jumlah aset mencapai 1.311.386.600 rupiah 28 sen. Terdiri dari A. Aset lancar mencapai 122.915.864.560 rupiah 44 sen. B. Jumlah investasi jangka panjang sebesar 73.871.702.006 rupiah. C. Jumlah aset tetap mencapai 1.436.369.331 rupiah 88 sen. D. Properti investasi sebesar 28.568.400.679 rupiah 5 sen. E. Aset lainnya sebesar 26.620.510.022 rupiah 91 sen. 2. Kewajiban dan ekuitas. A. Kewajiban pemerintah Kabupaten Belu pada tahun anggaran 2024 sebesar 29.377.040.131 rupiah 24 sen, yang seluruhnya merupakan kewajiban jangka pendek pemerintah daerah di tahun 2024. B. Ekuitas sebesar 1.693.846.469 rupiah 4 sen, yang merupakan kekayaan bersih pemerintah Kabupaten Belu tahun anggaran 2024. Romawi 4. Laporan arus kas. Laporan aliran kas periode tahun anggaran 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Aliran kas masuk sebesar 1.867.253.780 rupiah 28 sen, meliputi A. Kas masuk dari aktivitas operasi sebesar 978.404.587 rupiah 66 sen. B. Kas masuk dari aktivitas investasi sebesar 8.913.000. C. Kas masuk dari aktivitas pendanaan sebesar
Rp321.922.432. D. Kas masuk dari aktivitas transit turis sebesar Rp55.913.760.62. 2. Aliran kas keluar sebesar Rp1.664.264.206.768 yang mengikuti: A. Kas keluar dari aktivitas operasi sebesar Rp883.891.918 1%. B. Kas keluar dari aktivitas investasi sebesar Rp144.768.226 C. Kas keluar dari aktivitas pendanaan sebesar Rp0. D. Kas keluar dari aktivitas transitoris sebesar Rp53.869.663.62. Dengan demikian, pada tahun anggaran 2024 terdapat penurunan bersih kas sebesar minus Rp33.952.987.77. Dengan saldo kas awal tahun sebesar Rp75.312.15.802.50 dan koreksi silpa dana pos tahun 2023 sebesar Rp12.841.28, maka saldo akhir kas per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp45.575.075.676.24. Saldo akhir kas tahun anggaran 2024 tersebut di atas berasal dari saldo akhir kas di BUD sebesar Rp36.185.570.670.60. Saldo akhir kas di bendahara penerimaan sebesar Rp16.222.301. Saldo akhir kas di bendahara pengeluaran sebesar Rp422.600. Kas di Badan Pelayanan Umum Daerah BPUD sebesar Rp211.661.063.89. Kas di bendahara fasilitas kesehatan tingkat pertama yang mengelola dana jaminan kapitasi nasional sebesar Rp1.982.366.752.8. Kas di bendahara bantuan operasional kesehatan atau sebesar Rp3.356.958.368 dan kas lainnya sebesar Rp3.450.729.27. 5. Laporan operasional. Laporan operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah aktivitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah Kabupaten Belu untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan yang terdiri dari pendapatan, laporan operasional, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa dengan rincian sebagai berikut. A. Pendapatan laporan operasional tahun 2024 sebesar Rp992.642.842.93. 2. Beban laporan operasional pada tahun 2024 sebesar Rp922.763.207.343.91. C. Surplus atau defisit kegiatan operasional tahun anggaran 2024 sebesar Rp927.195.499.2.
D. Surplus atau defisit kegiatan non operasional tahun anggaran 2024 sebesar minus 3.339.607,5 E. Surplus atau defisit laporan operasional tahun 2024 sebesar minus 2.349.140.177 Angka 6. Laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas menyajikan informasi mengenai kenaikan atau penurunan ekuitas tahun 2024 dibanding dengan tahun 2023. Adapun rinciannya sebagai berikut. A. Ekuitas awal sebesar 1.690.290.290 B. Surplus atau defisit laporan operasional tahun 2024 sebesar minus 2M 369.140.170 rupiah 3 sen. C. Dampak kumulatif perubahan kebijakan atau kesepakatan dasar berupa koreksi atas ekuitas lainnya sebesar 1.352.998.355 rupiah 18 sen. D. Ekuitas akhir sebesar 1.654.846.469 rupiah 4 sen. Secara rinci, laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan kami sampaikan sebagai lampiran dalam rancangan peraturan pertanggungjawaban APBD ini. Selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Bupati. Baik, saya lanjut. Pimpinan dan anggota DPR yang terhormat, berkaitan dengan laporan hasil pemeriksaan BPK yang telah menemukan kondisi berkaitan dengan pengelolaan pendapatan belanja dan aset pada pemerintah Kabupaten Meru yang belum tertib, pemerintah tetap berkomitmen dari waktu ke waktu untuk terus membenahi menjadi lebih baik lagi terhadap beberapa catatan BPK terkait kepatuhan. Pemerintah telah mengambil langkah konkret tindak lanjut dengan memberikan teguran, sanksi maupun proses pengembalian. Untuk itu pemerintah akan berupaya meningkatkan sistem pengendalian internal yang memadai agar permasalahan-permasalahan yang menjadi catatan pemeriksaan semakin diminimalisir ke depannya. Demikian penjelasan singkat pertanggung jawab pelaksanaan APBD tahun Kabupaten Meru tahun anggaran 2024. Penjelasan rincian dapat dilihat dalam catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan pemerintah daerah. Selanjutnya, besar harapan kami rancangan peraturan daerah tentang tanggung jawab pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024 ini dapat segera diagendakan pembahasannya sehingga secepatnya dapat ditetapkan sebagai peraturan daerah tentang pertanggung jawab pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024 sebagaimana yang dimanfaatkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kami yakin dan anggota Dewan yang terhormat dapat menyikapi laporan ini dengan penuh kearifan sekaligus memberi solusi konstruksi yang dapat dijadikan referensi dan masukan bagi tim eksekutif dalam memperbaiki kinerja pelaksanaan APBD di tahun-tahun mendatang. Untuk itu sekali lagi saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pemimpin, kepada pimpinan dan segenap anggota Dewan yang terhormat atas sikap-sikap proaktifnya
setiap saat bersama kami dalam melaksanakan agenda konstitusional dalam nuansa kemitraan serta dalam suasana kebersamaan. Terima kasih dan penghargaan yang sama saya sampaikan kepada seluruh komponen masyarakat dan warga Kabupaten Belu yang saya cintai, serta rekan-rekan insan pers dan media massa yang telah turut melaksanakan fungsi kontrol sosialnya terhadap pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024. Saya dan seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Belu tetap membuka diri untuk menerima berbagai saran dan masukan yang konstruktif, karena dari berbagai pelaksanaan program kegiatan masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahan yang membutuhkan pembenahan lebih lanjut. Akhirnya, semoga dalam mengemban amanah rakyat yang dipercayakan kepada kita senantiasa berada dalam bimbingan dan lindungan Tuhan Yang Maha Kasih. Terima kasih atas bulan 30 Juni tahun 2025. Sekian, terima kasih.